bersama saya Ika di Aula Dialog bersama Mas Eko dan Mas Aven dari Koordinator Komunitas Ngobrol Pintar. Mengawal Bapak Jokowi dan program-programnya, bukan menenggelamkan atau menggeser apapun itu kata-katanya, bukan, tapi mengawal program-program Jokowi yang mungkin belum terlaksana. Luar biasa. Dari reformasi 98 sampai sekarang banyak aktivis yang masih berkarya kok, tapi nggak kelihatan dari informasinya begitu. Nah, tadi bagaimana sih syarat menjadi peserta konsolidasi ini? Silakan langsung email di jokowi@gmail.com begitu ya. jokowiforum@gmail.com, nanti akan ada di bawah ini. Nah, sekarang untuk segmen yang kedua, saya mau nanya nih, sebenarnya Mas, ngomongin soal aktivis nggak jauh-jauh dari isu. Nah, tadi isu terbaru dari aktivis 98, monggo Mas Eko. Ya, kalau ngomong aktivis ya, kerangka aktivis memang sekali lagi kita memang tidak mau membatasi secara umum gitu. Cuman kita lahir adalah di gerakan 98. Bagaimana itu mendobrak awal pintu reformasi perubahan. Itu diyakini atau tidak diyakini bahwa itulah awal dari semua banyak perubahan sampai sektor pemerintahan, dan itu berpengaruh juga pada struktur masyarakat juga. Bagaimana dulu contoh pemilu cuma 3 partai, ketika pasca reformasi itu sudah banyak kali partai sampai detik ini. Itu salah satu bentuk yang kecil ya. Lalu ada perubahan bagaimana di masyarakat melihat cara memilih pemimpin daerah, mulai dari desa sampai di parlemen. Hal seperti ini kan ada perubahan yang mendasar pola politiknya di masyarakat, dan kami sebagai aktivis 98 ya ikut bertanggung jawab gitu ya, terpanggil posisinya. Bukan kita setelah merubah terus kita membiarkan ini terjadi, terus kita tidak mengarahkan bahwa targetnya ini loh yang kita inginkan, kan gitu. Kita berani sudah membuka, kita harus berani untuk mengawal. Dari situ kita harus mulai mengarahkan pemerintahan ini. Aktivis ini sebenarnya sudah tersebar di banyak sektor. Pastinya ada yang masuk di pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan. Hal seperti ini yang membuat kita masih berkomunikasi, kan itu berkomunikasi. Tapi komunikasi ini kita masifkan, kita solidkan pada komunikasi yang programatik, yang bersifat mengawal pemerintahan supaya untuk kepentingan masyarakat. Apalagi isu saat ini bahwa pandemi sudah kita lalui selama 2 tahun. Ya, 2 tahun. Efeknya banyak banget lagi. Banyak sektor-sektor ekonomi yang masyarakat terpuruk. Lumpuh Mas, bukan terpuruk lagi. Kalau lumpuh di lockdown kita. Oh, gitu ya? Kita belum, pemerintah belum melockdown. Ini kalau ngomong masalah pandemi. Tapi sekali lagi bahwa pandemi ini bukan salah satu faktor utama yang prinsip dalam pembangunan atau pendistribusian kesejahteraan bagi masyarakat oleh pemerintah. Itu harus kita pahami. Ini wabah, ini bencana, iya, bukan hanya di Indonesia, iya, internasional bahkan pandemi ini. Solusi atau membangkitkan atau supaya masyarakat bersinergi, karena kan keputusan atau kepres pemerintah itu bersentuhan banget dan berefek sekali dengan aktivitas ekonomi. Tadi disebutkan oleh Bung Aven bahwa sektor pariwisata, iya, karena dibatasi mobilitas, terus masyarakat tidak bisa berjualan, gitu. Memang dalam perjalanan PPKM yang sampai detik ini belum selesai, diperpanjang terus, itu pemerintah sudah melakukan bantuan ya, bantuan sosial mulai dari bansos, BLT, itu semua prakerja itu. Cuman permasalahannya, apakah itu menjadi salah satu solusi efektif bagi masyarakat? Apa yang diminta masyarakat? Kan begitu. Ini harus kita sinergikan kalau kita ngomong pemulihan ekonomi, kan gitu. Masyarakat hanya sekedar lip service, jangan jadikan program itu menjadi lip service. Hanya menerima bansos, selesai masalah. Terima bansos, selesai, bawa ke mall, habis. Tidak ada solusi yang sebenarnya. Ya. Sembako kita dapat, masyarakat dapat. 3 hari satu warga yang menerima itu katakanlah 5 kilo atau 10 kilo beras, seperti itu. Tapi itu bertahan sampai kapan? Betul. Kan masyarakat sudah jenuh dan capek.
Kalau ini tidak dikawal dan tidak terpimpin atau tidak terkonsolidasikan, maka terjadi krisis kepercayaan. Dan jangan sampai ini sudah menjadi krisis ekonomi, menjadi sebuah luapan-luapan atau anarkisme yang di masyarakat. Anarkisme yang tidak benar. Nah, ini tugas kita, karena kita sudah memulai mengajari masyarakat dengan kalau nggak sesuai dengan pemimpin kita atau tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, kita protes demo. Kita sudah mengajarinya mulai 98. Dulu belum ada kan. 96, 90 itu ada demo dikit, waktu zaman Soeharto, wah, langsung tangkap tulis. Kita sudah mentransformasi cara masyarakat untuk berdialog dengan pemerintah dengan aksi demonstrasi. Kalau ini kita tidak terpimpin dan kita tidak sadar dan tidak merasa bertanggung jawab, maka terjadi, wah ini saya dulu belajar di aktivis 98 dulu semua demo diajak masyarakat untuk bergerak. Hal ini sama kan kondisinya, lapar, semua mahal, nggak terjangkau, nggak ada duit, nggak ada pekerjaan. Nah, hal-hal seperti ini kita harus mengingatkan pemerintah. Apa solusinya? Meluruskan iya, meluruskan posisinya. Satu, pandemi COVID itu berdampak pada pengangguran banyak. Terus ekonomi tidak berjalan, kan itu. Nah, kalau ini kita gabungkan dan pemerintah hadir membuat program, satu, rekrutmen pengangguran melalui apa? Ada BUMN, pemerintah punya perusahaan. Nah, pola-pola format seperti ini harus dirubah dengan model yang baru. Konsep BUMN-nya, BUMD-nya ini harus dirubah, bukan hanya untuk kepentingan pemangku jabatan, tapi ini bukan kita aktivis, masukkan BUMN, tidak. Tapi program dan format penyerapan, mulai dari penyerapan tenaga kerja. Nah, ini menjawab sebenarnya ketika problem masalah pengangguran atau ekonomi yang mandek bahasanya. Sebenarnya semua itu ada solusinya, Mas, sebenarnya. Iya. Kalau kita duduk bareng mungkin begitu. Betul. Dengan apresiasi yang tepat, siapa yang mendengarkan, apresiasi yang benar, tidak hanya mungkin keluar-keluar di jalan. Bener nggak sih, Mas? Betul. Sebenarnya kalau ngomongin tentang konsolidasi ini acara yang keren banget, karena mengapresiasi ini nantinya pasti didengarkan oleh yang memimpin, gitu ya. Nah, kalau tentang kesiapan konsolidasi nih, tadi saya sebelum iklan bilang kesiapannya sampai mana sih? Monggo, Mas Afen, sampai mana sih Mas siapnya? Jadi ketika kami memulai menginisiasi kegiatan ini, ada beberapa respon positif dari teman-teman se-Indonesia waktu itu. Nah, akhirnya kami mengumpulkan dari beberapa teman yang bisa hadir ke Surabaya. Kenapa? Jadi latar belakang sedikit ya, kenapa kota Surabaya yang kami pilih sebagai ajang konsolidasi nasional ini? Karena sejarah panjang perjuangan arek-arek Surabaya sampai ketika aras reformasi 98, kota Surabaya ini juga merupakan terlibat, berperan serta aktif. Ya, nah, Surabaya paling keren lah. Artinya gerakan ini yang juga pesan quote-to-quote-nya kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini kota Surabaya, kota pahlawan. Dari sini mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang bisa kita sampaikan ke Presiden Jokowi kan gitu. Nah, maka sampai sejauh ini ada beberapa teman, misalnya dari Jakarta ada Mas Anto Kusuma Yuda dari PPJNA 98 sudah siap hadir. Lalu ada pengacara agak sedikit nyentrik. Ya, agak sedikit nyentrik lah, Sulaiman Haikal ya. Sudah. Lalu setelah itu ada Dewan Pakar PAG Meni Pusat Bob Arum Randilawe. Lalu setelah itu ada guru besar dari Universitas Pajajaran, profesor yang cukup muda usia, namanya Profesor Muradi, juga sudah siap hadir. Setelah itu ada Ketua Umum Zaman, Mas Iwan Dwi Laksono, yang juga sepanjang pandemi ini juga keliling Indonesia hanya untuk memastikan bahwa bansos itu bisa tersampaikan secara langsung atau tidak kan gitu. Lalu setelah itu dari lokal sini ada juga salah satu pengusaha tapi latar belakangnya budayawan, namanya Pak Hengki Kurniadi, nanti akan menjadi salah satu pembicara di kegiatan konsolidasi ini. Jadi lalu setelah itu kegiatan ini juga akan dibuka oleh, kebetulan kota Surabaya ini cukup unik ketika salah satu aktivis reformasi 98 menjadi kepala daerah, yaitu Pak Armuji, wakil wali kota Surabaya ini. Sejarahnya panjang di 98 itu ketika terlibat di PRRT, di Pandigiling itu, ini semua terlibat. Nah, itu yang menjadi
menjadi catatan khusus lah kenapa kota Surabaya menjadi sangat penting dan krusial untuk ajang lokasi ini. Tidak Gitu. hanya menunjuk saja, Ya, ada cerita di belakangnya. ada cerita latar belakangnya Saya itu. cuma nggak bayangin begini Mas, banyak tokoh yang keren secara saat itu perjuangannya tentang reformasi duduk bersama memikirkan Indonesia. Ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya nih setelah konsolidasi duduk bersama kemudian memikirkan Indonesia, yang paling akan dibicarakan isu apa Mas? Monggo silakan. Ya, yang kita akan pertajam adalah program-program isu ekonomi yang saat ini negeri kita yang kalau ngomong pandemi ya otomatis berdampak ekonomi yang harus kita selesaikan. Sebelum pandemi pun ini belum selesai penataan ekonomi, belum selesai diajar sama pandemi. Tambah terpuruk artinya gitu. Itu artinya dalam pengolahan atau program-program ekonomi kerakyatan dari program pemerintahan Jokowi saat ini ada beberapa program-program yang kita nilai itu belum maksimal. Belum maksimal. Belum maksimal. Bukan berarti tidak baik ya? Ya, belum tidak baik. maksimal. Belum maksimal yang Begitu. pertama. Yang kedua, kita juga akan memberikan masukan. Ada program terkait dengan penanganan ekonomi secara kerakyatan bagi pemerintahan Jokowi. Gitu. Nanti, makanya di acara itu maka kita akan merumuskan apa turunan-turunan atau solusi-solusi strategis secara ekonomi bagi meningkatkan perekonomian masyarakat secara nasional. Gitu. Nah, cara yang pasti saya udah bayangin udah keren banget karena secara orang pintar segitu banyak yang suaranya vokal dan membawa apresiasi atau inspirasinya masyarakat duduk bersama memikirkan masyarakat Indonesia nanti bagaimana. Nah, sebelum kita lanjut lagi, jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut.